dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Perang Padri dan Perang Diponegoro. Persiapkan diri kalian, walaupun dalam keadaan yang seperti ini, Ibu harap anak-anak SMA Santa Maria tetap dalam semangat belajar yang menggebu-gebu. Tetap semangat dan salam SFD. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Perang Tondano dan Perang Pattimura, selanjutnya kita akan membahas tentang Perang Padri dan Perang Diponegoro. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan penuh semangat siswa mampu memahami perjuangan dari Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda. Langsung saja kita ke materi. Perang Padri yang terjadi mulai tahun 1821 sampai 1837. Nah, perlawanan rakyat Minangkabau Sumatera Barat terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Nah, Perang Padri ini berawal dari perseteruan antara kaum ulama dengan kaum adat. Jadi, ini bisa dibilang menjadi sebuah perang saudara. Nah, kaum ulama atau yang biasa disebut dengan kaum padri ingin memurnikan ajaran Islam, di mana para kaum adat pada saat itu masih menggunakan kebiasaan mereka yaitu minum-minum, berjudi, dan melagakan ayam, sehingga dua kelompok ini menjadi tidak sepemikiran, akhirnya terjadilah perang saudara. Bayangkan, dalam suatu daerah itu saja bisa terjadinya perang antara masyarakat yang satu. Nah, kemudian karena kaum adat merasa terdesak, akhirnya mereka meminta bantuan pada Belanda untuk agar Belanda dapat berpihak dengan mereka. Nah, pada tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen di daerah Minangkabau. Pada saat itu, tanggal 10 Februari tahun 1821, Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat. Dan tokoh adat menyetujui perjanjian itu. Kemudian, pada 18 Februari 1821, Belanda berhasil menduduki Simawang. Karena tokoh adat setuju untuk mengadakan perjanjian dengan orang Belanda, maka Belanda berhasil menduduki satu wilayah di Minangkabau, yaitu wilayah Simawang. Nah, kemudian Perang Padri di Sumatera Barat ini dibagi menjadi 3 fase. Adapun fase yang pertama adalah terjadi tahun 1821 sampai 1825. Nah, orang yang berperan di dalamnya adalah Tuanku Pasaman dan Tuanku Nanreceh. Nah, pada fase kedua tahun 1825 sampai 1830, yang berperan di dalamnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Nah, sedangkan di fase ketiga yang terjadi pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838. Di situ pada fase ketiga kaum adat dan kaum padri sudah bersatu untuk melawan penjajahan Belanda. Oke, kita bahas satu per satu. Nah, di fase pertama, ini perlawanan pertama dimenangkan oleh kaum padri. Sehingga pada saat itu kaum padri berhasil menduduki daerah Sungai Puar, Guguk Sigandang, Tanjung Alam, dan Bonio. Nah, Perang Padri pada fase pertama ini mengambil strategi damai. Belanda mengajak para orang-orang Padri untuk mengambil strategi damai pada tanggal 26 Januari 1824. Dan kaum Padri setuju untuk melakukan perdamaian tersebut. Namun,
Dari perdamaian yang disetujui oleh kaum Padri, Belanda memanfaatkan perdamaian tersebut dengan merebut wilayah dari para kaum Padri. Tuh. Karena mereka merasa dimanfaatkan, kaum Padri kembali melakukan perlawanan kepada tindakan dari Belanda. Nah, pada fase kedua tahun 1825 sampai 1830 terjadi bersamaan dengan perang di Ponorogo. Jadi pada fase kedua perang Padri ini terjadi bersamaan dengan perang di Ponorogo. Akhirnya pihak Belanda lebih memusatkan perhatian di perang di Ponorogo untuk menguasai daerah Jawa, dan karena kekuatan Belanda terpusat di Diponegoro, Belanda merasa kewalahan untuk bisa berperang dengan orang-orang Padri. Akhirnya, pihak Belanda kembali mengajak kaum Padri untuk berdamai, untuk mengambil jalan damai. Namun, karena di fase pertama orang Padri sudah menyetujui untuk berdamai, namun malah dimanfaatkan oleh kaum Belanda, maka untuk fase kedua, ketika diajak untuk berdamai, kaum Padri menolak ajakan tersebut. Nah, kemudian Belanda mengutus Sulaiman Al-Jufri. Kenapa dia diutus? Untuk membujuk para pemuda kaum Padri agar mereka setuju untuk melakukan perjanjian damai. Namun pada saat itu ditolak oleh tuanku Imam Bonjol. Nah, tapi walaupun ditolak oleh tuanku Imam Bonjol, tuanku Lintau dan tuanku Nanreceh setuju melakukan kesepakatan damai itu. Artinya tuanku Imam Bonjol dan tuanku Lintau serta tuanku Nanreceh tidak satu suara untuk menolak perjanjian damai dengan Belanda. Nah, akhirnya terjadilah perjanjian itu karena sudah disetujui oleh dua tokoh. Perjanjian itu disebut Perjanjian Padang yang terjadi pada 15 November 1825. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan kepemimpinan Padri di Batu Sangkar, Surauso, Padang Gugu, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Dan yang ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Praktik adu ayam ini yang biasa dilaksanakan oleh para kaum adat. Nah, sedangkan pada kaum Padri yang tujuannya adalah memurnikan agama Islam, mereka menolak adanya praktik adu ayam. Namun, dari perjanjian ini, kaum adat sangat kecewa kepada Belanda karena merasa Belanda sudah mengkhianati mereka. Karena di awal yang bekerja sama adalah Belanda dengan pihak tokoh adat. Nah, kemudian kaum Padri pun menghimpun kekuatan untuk memberi penyerangan kepada Belanda. Nah, memasuki fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838, kaum adat bersatu untuk melawan Belanda. Nah, bersama dengan kaum Padri. Jadi, pada fase ketiga ini, kaum adat dan kaum Padri bersatu. Kenapa? Karena kaum Padri merasa simpati terhadap kaum adat yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Nah, mereka berhasil memutus sarana komunikasi benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Lihat, ketika mereka bekerja sama, mereka berhasil memutus sarana komunikasi benteng Belanda yang berada di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Nah, pada saat itu tuanku Imam Bonjol dari kelompok Padri yang dimana Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel. Nah, dimana tujuan dari
pembuatan benteng Stelsel ini mempersempit daerah lawan dan memblokade daerah lawan. Namun hal itu tidak membuat surut semangat dari pasukan Tuanku Imam Bonjol. Nah, beberapa pemimpin kaum Padri itu mulai menyerah. Kenapa? Karena mereka merasa sulit untuk bisa masuk ke benteng Stelsel, kecuali Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol tetap merasa bahwa mereka mampu untuk mengalahkan pihak Belanda. Nah, kemudian pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikuasai oleh pihak Belanda. Dan pada saat itu Tuanku Imam Bonjol melarikan diri. Kemudian beliau berhasil ditangkap di Palupuh pada tanggal 28 Oktober 1837. Kemudian diasingkan ke Cianjur dan dipindahkan ke Ambon. Pada tahun 1841 dipindahkan lagi ke daerah Manado. Dan pada tanggal 6 November 1864 Tuanku Imam Bonjol wafat. Oke, setelah membahas Perang Padri, kemudian masuk ke Perang Diponegoro. Nah, Sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati. Artinya, sejengkal tanah dibela sampai mati. Itulah semboyan yang dipakai oleh para pasukan Diponegoro untuk melawan pasukan Belanda. Nah, Perang Diponegoro itu dilatar belakangi ada dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Yang pertama, dari sebab umum. Semakin sempitnya kekuasaan raja-raja di Yogyakarta. Yang kedua, wilayah Pantura sudah dikuasai oleh Belanda. Sedangkan bagian sebab khususnya, Patih Danurejo dan Residen Yogyakarta ingin menyingkirkan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, mereka memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Dan yang ketiga, Pangeran Diponegoro mengganti semua patok dengan bambu runcing sebagai simbol perlawanan dari orang-orang Diponegoro. Nah, kemudian kabar mengenai perlawanan Pangeran Diponegoro mulai meluas ke berbagai daerah. Sehingga rakyat, ulama, dan bangsawan yang merasa kecewa dengan Belanda turut serta membantu dalam perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap penjajahan Belanda. Nah, pada saat itu ada 3 orang yang mempelopori perang ini, yaitu Pangeran Diponegoro, Sentot Prawirdirjo, dan Kiai Mojo. Nah, masa awal pertempuran ini di mana pasukan Diponegoro selalu menang dalam melawan pasukan Belanda, yang dimana pada saat itu pasukan Belanda dipimpin oleh Hendrik Maus de Kock. Nah, pada masa awal itu juga faktor keberhasilan dari pasukan Diponegoro yaitu yang pertama, semangat perang yang masih sangat tinggi, siasat perang gerilya yang belum tertandingi, dan sebagian pasukan Belanda masih menghadapi perang Padri di Sumatera Barat. Jadi, ketika sebagian pasukan Belanda masih menghadapi perang Padri di Sumatera Barat, pasukan Belanda yang berada di masa perang Diponegoro tidak terlalu banyak. Jadi, pasukan perang Diponegoro masih bisa mengatasi pasukan Belanda yang saat itu. Nah, kemudian perlawanan pun semakin meluas sehingga ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, dan Magetan. Nah, saat itu Belanda mengadakan benteng Stelsel sama seperti yang ada di daerah Padri. Nah, benteng Stelsel ini dibangun untuk melemahkan dan mempersempit wilayah lawan.
Nah, dengan adanya benteng Stelsel tadi, sama seperti di Padri, pasukan di Penogoro mulai melemah dan Belanda berhasil menguasai satu persatu wilayah yang ada di lingkungan pasukan di Penogoro. Nah, satu persatu pun pengikut di Penogoro gugur dan mulai menyerah. Pada saat itu, Sentot Prawirdirjo dipaksa oleh pihak Belanda pada tahun 1829 untuk menyerah. Hal ini menjadi pukulan berat untuk perjuangan pangeran di Penogoro karena panglima perangnya dipaksa untuk menyerah. Namun, pasukan di Penogoro tetap tidak menyerah untuk melakukan perlawanan. Dan pada tahun 1830, Belanda mengajak perundingan damai di Magelang. Namun, saat itu Pangeran Diponegoro menolak untuk melakukan perjanjian damai tersebut. Kemudian, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar Benteng Rotterdam. Dan setelah 25 tahun diasingkan di Makassar, Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Sebagai seorang siswa harus menjadi seorang yang disiplin. Contoh kecilnya disiplin mengumpulkan tugas, disiplin bangun tidur, dan disiplin dalam mengerjakan banyak hal. Kamu, sebagai siswa, sudahkah menjadi seseorang yang disiplin? Tarik ke dirimu sendiri. Nah, aku tetap semangat belajar dan kita buat semangat kita dulu. Semangat, fraternitas, Dina. Jangan lupakan tugas dan lengkapi catatan kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.